Oke, setelah kita mensummary apa saja yang dilakukan untuk pencatatan laporan keuangan perusahaan jasa dan juga mencatat transaksi dari mengumpulkan bukti-bukti transaksi, memasukkan ke dalam jurnal dan ke dalam buku besar diposting. Nah, sekarang kita masuk bagaimana cara menjurnal transaksi keuangan. Di sini ada contoh, misalkan pada tanggal 1 Juli, Kartika memulai usaha jasa penjahitan. Nah, dengan menyetorkan modal sebesar 5 juta rupiah. Untuk transaksi tanggal 1 tersebut, maka jurnalnya adalah sebagai berikut. Kas di posisi debit 5 juta dan ekuitas di posisi kredit sebesar 5 juta. Yang kedua, pada tanggal 2 Juli, si Kartika ini membeli peralatan jahit seperti mesin jahit, mesin obras, gunting, dan lain sebagainya sebesar Rp2.500.000. Nah, untuk jurnalnya yaitu seperti peralatan di debit sebesar Rp2.500.000 dan kas di kredit sebesar Rp2.500.000. Dan untuk transaksi tanggal 2 Juli ini, seperti kita lihat, peralatan adalah sebagai aset, di mana pada video sebelumnya kita mengetahui jika aset bertambah itu posisinya di debit. Dan juga kas sebagai beban, nah itu berkurang berarti di posisi kredit. Untuk tanggal 3 Juli, ada transaksi membeli perlengkapan lainnya. Nah, nambah nih, ada perlengkapan lainnya sebesar Rp250.000 secara tunai. Nah, jurnalnya apa? Sama seperti tanggal 2 Juli kemarin, ada perlengkapan di debit Rp250.000 dan ada juga kas di kredit sebesar Rp250.000. Nah, tanggal 4 Juli, Kartika memasang iklan di surat kabar harian Wahana yang akan diiklankan seminggu sekali. Nah, Kartika pun membayar uang untuk iklan tersebut sebesar Rp75.000 untuk 3 bulan. Jurnalnya bagaimana untuk transaksi 4 Juli, yaitu adalah persekot iklan di debit sebesar Rp75.000 dan kas di kredit sebesar Rp75.000. Nah, dari contoh jurnal tersebut, sehingga udah kita mengetahui apa saja yang biasanya transaksi terjadi di perusahaan. Nah, tentunya untuk melakukan pencatatan jurnal, tadi kita juga harus meminta bukti-bukti transaksinya, seperti fakturnya, terus juga invoice-nya, dan juga nota-nota lainnya, serta bukti-bukti kas keluar. Setelah kita melakukan penjurnalan, sekarang kita masuk ke dalam buku besar, yaitu posting. Nah, tadi akun-akun apa aja yang sudah dipakai, seperti ada yang untuk tanggal 1 tadi ada akun kas dan akun ekuitas. Di tanggal 2 tanggal 2 dan tanggal 3 ada peralatan dan kas. Dan yang di tanggal 4 ada persekot iklan dan kas. Nah, sehingga dari akun-akun yang terlibat di 4 tanggal tadi ini dimasukkan ke dalam buku besar. Nah, yang pertama ada buku besar kas. Nah, dari buku besar kas itu berarti kita tentukan setoran awal yang dilakukan pada tanggal 1 Juli itu sebesar 5 juta. Nah, kemudian membeli peralatan sebesar 2.500.000, nah itu berarti ada pengurangan kas sebesar 2.500.000. Dan seterusnya, untuk perlengkapan pembelian yang tanggal 3 Juli itu 250 dilakukan pengurangan juga. Dan juga ada transaksi pengurangan kas untuk pembayaran persekot iklan 75.000. Sehingga hasil akhirnya yaitu dari setoran awal dikurangi dengan transaksi-transaksi yang mengurangi kas tersebut. Nah, itu adalah setoran saldo akhir untuk akun kas yang ada di dalam buku besar. Nah, begitu seterusnya untuk ekuitas juga sama, peralatan juga, dan akun-akun yang terlibat pada transaksi-transaksi dalam satu periode perusahaan. Sekian untuk melakukan penjurnalan dan buku besar. Terima kasih.